Bab 421, menuju langsung ke Istana Surgawi. Dalam satu tarikan napas, Yang Chen mencapai sekitar 60% dari tangga surgawi dan menarik perhatian semua orang. Tidak hanya mereka yang berada di belakang dan menatap Yang Chen, tetapi juga para jenius yang berada di level yang sama dengan Yang Chen sekarang memperhatikannya. Siapa orang ini? Saya mendengar seseorang mengatakan dia bernama Yang Feng. Yang Feng, aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dari mana makhluk abadi ini berasal, dan sekte mana yang telah membudidayakan iblis jenius seperti itu? Siapa tahu, mungkin dia dibesarkan oleh seorang petani liar. Banyak orang yang penasaran dengan latar belakang Yang Chen. Tidak mudah untuk mencapai posisi 60% di tangga surgawi. Berapa banyak orang yang berada pada tahap ini? Setidaknya beberapa ribu orang yang datang untuk menantang tangga surgawi bersama-sama dapat menghitung mereka yang telah mencapai langkah Yang Chen. Para jenius itu dikenal semua orang, dan meskipun mereka tidak dapat mengenalinya, mereka tahu dari kekuatan mana mereka berasal, dan itu cukup menjelaskan banyak hal. Namun, asal-usul Yang Chen aneh, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Banyak orang yang bingung dengan hal ini. Pada saat ini, seorang pemuda jenius, berusia sekitar 21 atau 22 tahun, berdiri di posisi yang sama dengan Yang Chen dan berteriak, "Hei, nak, dari kekuatan mana kamu berasal, dan siapa gurumu?" Yang Chen melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh, lalu tanpa berkata apa-apa, melangkah maju, bahkan tidak mau menanggapi pertanyaan kasarnya. "Berani mengabaikanku? Kau benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri, mencapai 60% dan masih ingin melangkah lebih jauh." Si jenius tadi berteriak dengan marah ketika dia melihat Yang Chen benar-benar mengabaikannya. Meskipun orang-orang di dekatnya menikmati tontonan itu, mereka juga tidak ingin Yang Chen melampaui mereka. Namun, kenyataannya adalah Yang Chen mengambil langkah demi langkah dan mencapai posisi 70%. Ketika si jenius yang baru saja berkonflik dengan Yang Chen melihatnya berdiri di posisi 70%, dia terkejut. Matanya membelalak, dan dia menelan ludah, hatinya benar-benar marah. Namun, dia tidak bisa naik ke posisi yang sama dengan Yang Chen. Bahkan mencapai posisi ini sekarang adalah batasnya, dan akan butuh waktu lama dan banyak usaha untuk naik ke langkah berikutnya. Tidak sedikit orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Yang Chen sebenarnya telah naik ke posisi 70%. Kuncinya adalah setelah mencapai sekitar 70%, Yang Chen tidak banyak beristirahat tetapi terus bergerak maju. Ini merupakan langkah yang luar biasa, karena belum pernah ada orang yang melakukan hal ini seperti Yang Chen, yang mencapai titik ini dan terus bergerak maju tanpa henti setelah melewati level tersebut. Pada saat ini, gerakan Yang Chen sedikit lebih lambat. Memang, setelah melepaskan kultivasi seni bela diri puncak alam Lingwu, dia sudah merasakan kesulitannya. Bisakah anak ini benar-benar naik ke posisi yang sama dengan Mo Xing? Tidak mungkin, Mo Xing berdiri di posisi sekitar 80%. Apakah menurutmu semudah itu untuk mencapai posisi itu? Kamu harus tahu bahwa Mo Xing, dengan kekuatan puncak alam Lingwu miliknya, dapat dengan mudah bertarung melawan alam Yuanwu tingkat kedua biasa. Mencapai levelnya sama sekali tidak semudah itu. Semua orang berada di puncak kultivasi seni bela diri Lingwu Realm, tetapi ada perbedaan besar antara puncak Lingwu Realm dan Lingwu Realm. Ambil contoh Mo Xing, kultivasi seni bela dirinya cukup untuk menyaingi Master Yuanwu Realm lapisan kedua, dan sulit bagi orang lain untuk tidak yakin. Pada saat ini, Yang Chen sedang bergerak, dan Mo Xing, yang sudah sekitar 80% dari perjalanan, juga menoleh dan melirik Yang Chen. Setelah menyadari bahwa kecepatan gerakan Yang Chen telah melambat, dia akhirnya merasa tenang. "Hampir mencapai batasku," Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Memang, dia hampir mencapai batasnya, tetapi dia tidak panik. Karena ada metode lain. Kaki para jenius lainnya dikelilingi oleh berbagai macam ki sejati berwarna, yang merupakan efek dari metode kultivasi mereka. Para jenius ini menggunakan kekuatan metode kultivasi mereka untuk membantu mereka melangkah lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Ini adalah metode yang sangat cocok, menggabungkan metode kultivasi dengan kultivasi seni bela diri. Dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak menggunakan metode kultivasi apapun. Dan yang paling bisa membantunya bergerak maju tentu saja teknik gerakan petir.
Dengan pikiran itu, dia mengumpulkan kekuatan asal guntur surgawi di bawah kakinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Yang Chen merasa kesulitan mengangkat kakinya telah hilang. Dia kemudian melangkah dan langsung menuju posisi 80%. Pada saat yang sama, Mo Xing juga berjuang keras untuk naik lebih tinggi. Ia tidak puas dengan posisinya saat ini karena ada orang-orang di depannya pada tangga ketiga dan keempat. Misalnya, si jenius misterius Kai Huafei, yang muncul entah dari mana pada tangga ketiga, dan wanita berpakaian putih yang sama misteriusnya pada tangga keempat. Keduanya telah mencapai 90% tangga. Ada banyak rahasia di Istana Surgawi, dan dia tidak bisa menyerah. Yang membuatnya tenang adalah bahwa di tangga kedua, dia setidaknya mendominasi dan tidak ada yang bisa melampauinya. Pemuda bernama Yang Feng itu mungkin sedikit mengancam, tetapi melihat kecepatannya yang lambat, dia pada dasarnya sudah mencapai batasnya. Tidak ada yang bisa melampaui posisinya saat ini, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi Mo Xing tiba-tiba berubah. Karena Yang Chen benar-benar muncul di sampingnya. Kamu, Mo Xing menunjuk Yang Chen, tidak tahu harus berkata apa. Yang Chen mengabaikan Mo Xing. Dia jelas ingat penghinaan di mata Mo Xing tadi, dan sekarang memanfaatkan momentum, dia tentu tidak akan melambat. Dari posisi 80%, dia langsung menuju posisi 90%. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu dengan mudah melewati posisi 10% seperti yang dilakukannya, bahkan dua iblis di tangga ketiga dan keempat tidak dapat melakukannya. Begitulah, setelah sekitar setengah batang dupa waktu, teknik gerakan petir Yang Chen mencapai lapisan kedua, dan dia juga mencapai posisi 90% di saat yang sama. Ketika Yang Chen mencapai posisi 90%, dia berdiri di titik yang hampir tertinggi dan menarik banyak perhatian. Tidak hanya orang-orang di tangga kedua yang memperhatikan Yang Chen, tetapi juga mereka yang berada di tangga ketiga dan keempat. Ini, kamu pasti bercanda. Bahkan kedua iblis dari tangga ketiga dan keempat harus menghabiskan 2 hari untuk mencapai posisi 90% dengan mengandalkan waktu. Namun, Yang Feng, tampaknya dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencapai posisi ini dari awal, kurang dari setengah hari. Itu mudah saja, sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa Mo Xing membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai posisi 80%, tetapi bahkan saat itu, ia tidak memiliki masalah dalam bertarung melawan Master Yuan Wu Rilem tingkat kedua biasa. Namun, Yang Chen, anak ini benar-benar berlayar mulus. Yang terpenting, bahkan posisi 90% tidak dapat menghentikan Yang Chen. Mata Yang Chen terfokus, dan sepertinya dia sedang menuju Istana Surgawi. Bab 422, memasuki Istana Surgawi dengan kehadiran yang kuat. Selama seseorang tidak bodoh, jelas bahwa perbedaan antara Yang Chen dan Mo Xing tidaklah kecil. Tidak hanya perbedaan tinggi badan, tetapi juga perbedaan kecepatan yang cukup besar. Banyak orang menjadi penasaran tentang seberapa kuat lawan yang dapat dihadapi Yang Chen, yang hanya berada di puncak alam Lingwu. Setidaknya, praktisi alam Yuan Wu lapisan kedua biasa seharusnya tidak sebanding dengan Yang Chen, bukan? Bagi Yang Chen, menggunakan praktisi Yuan Wu Rilem biasa sebagai ukuran adalah pilihan yang sangat salah. Sama seperti praktisi di tangga surgawi ketiga dan keempat, berapa banyak yang hanya ahli Yuan Wu Rilem biasa. Mo Xing mungkin sebanding dengan petarung Yuan Wu Rilem lapis kedua biasa, tetapi jika dia benar-benar bertemu dengan seorang jenius lapis kedua di tempat ini, Mo Xing mungkin tidak akan mampu melawan. Itu karena ada juga yang jenius dengan bakat yang tidak kalah dari Mo Xing. Oleh karena itu, Yang Chen tidak pernah menggunakan standar Yuan Wu Rilem untuk mengukur dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Seperti itulah, Yang Chen melangkah selangkah demi selangkah, secara bertahap semakin dekat ke Istana Surgawi. Sekarang, ia telah menjadi salah satu kelompok jenius yang paling dekat dengan Istana Surgawi. Dari keempat tangga, hanya 3 orang yang mencapai posisi yang sama dengannya. Pada saat yang sama, Yang Chen juga merasakan kesulitan yang relatif. Ketika ia terus bergerak maju, ia tidak bisa lagi melakukannya semudah di awal. Lambat laun, perlawanan membuatnya sulit untuk mengangkat kakinya.
Ia melepaskan kultivasi seni bela dirinya, ditambah dengan aktivasi teknik gerakan petir lapisan kedua, tetapi masih merasa sulit untuk bergerak. Bukan hanya dia saja, tetapi juga dua orang di tangga surgawi ketiga dan keempat yang berada dalam posisi yang sama, merasa sangat sulit untuk melangkah maju. Sepertinya semakin tinggi seseorang melangkah, semakin sulit jadinya, gumam Yang Chen sambil tersenyum masam. Tapi aku sudah sejauh ini, tidak mungkin aku membiarkan semua usahaku sia-sia. Selain teknik gerakan petir, teknik lainnya tidak membantunya melewati tangga surgawi. Pada titik ini, Yang Chen tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mengandalkan tekadnya untuk bergerak maju. Cara ini adalah cara yang paling bodoh karena hanya mengandalkan kemauan keras akan membuat seseorang merasa seperti ada gunung besar yang menghalangi jalannya. Selain itu, bergerak maju akan menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh, yang merupakan efek negatif dari melangkah melampaui batas dengan sengaja. Sebenarnya, bagi Yang Chen, asalkan ia bersedia meluangkan waktu, mencapai puncak tangga surgawi bukanlah masalah. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya dengan nyaman. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa jika dia melakukannya, dia akan tetap menjadi orang pertama yang mencapai istana surgawi. Oleh karena itu, dia harus menggunakan taktik yang paling kasar. Ah! Yang Chen meraung dalam hatinya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang meremas dan meremukkan tulang-tulangnya. Yang Chen terus bertahan. Akhirnya, di tengah kesulitan yang luar biasa, ia melangkah maju dan tiba di panggung baru. Saat memasuki platform baru inilah Yang Chen terengah-engah. Di tengah napas cepat ini, mata Yang Chen tiba-tiba berbinar, dan ia merasakan kesegaran yang tak dapat dijelaskan dan transformasi yang terjadi di dalam tubuhnya. Untuk sesaat, Yang Chen bahkan bertanya-tanya apakah indranya mempermainkannya. Namun segera, ia menyadari bahwa ini bukan masalah pada indranya. Sebaliknya, selama perjuangannya untuk naik tangga surgawi sambil menahan rasa sakit yang hebat, tubuh surgawi Taichu-nya tiba-tiba menembus batasnya setelah mengalami tekanan hebat dan memperoleh peningkatan baru. Hal ini membuat Yang Chen senang. Peningkatan tubuh surgawi Taichu sangat sulit. Yang Chen awalnya berpikir untuk meningkatkan konstitusi tubuh surgawi Taichu setelah mencapai alam Yuanwu, tetapi jika dia tidak mencapai alam Yuanwu, banyak idenya untuk meningkatkan tubuh surgawi Taichu tidak akan lengkap. Namun, kadang-kadang peluang datang tanpa diduga. Yang Chen tidak menyangka rasa sakit luar biasa saat menaiki tangga benar-benar dapat meningkatkan tubuh surgawi Taichu miliknya. Ketika tubuh surgawi Taichu ditingkatkan, tekanan dari menaiki tangga tidak lagi sekuat sebelumnya. Ini menarik. Tampaknya kultivasi tubuh cukup membantu selama menaiki tangga. Ujian tangga surgawi memang merupakan ujian kekuatan komprehensif, pikir Yang Chen dalam hati. Setelah beberapa peningkatan pada tubuh surgawi Taichu miliknya, Yang Chen melangkah maju lagi. Meskipun masih sangat sulit, setidaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ini memungkinkannya bergerak maju dengan santai, tanpa membuang ki sejati dan kekuatan fisik. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Langkah yang tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, bahkan melewati 3 langkah dalam waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh pun dianggap cepat. Yang Chen hanya membutuhkan selusin napas untuk menyelesaikan ini. Hal ini membuat dua orang di tangga surgawi ketiga dan keempat, yang masih berkisar di angka 90%, tercengang. Kakak senior Zhang Hong, orang ini benar-benar melampauimu dan bahkan melampaui iblis Kai Hua Fei itu. Siapa anak ini? Kakak senior Zhang Hong, kamu juga harus berusaha lebih keras. Tidak apa-apa jika kita kalah dari Kai Hua Fei itu, tapi anak ini bergerak terlalu cepat. Pria itu, yang dipanggil kakak senior Zhang Hong, bernama Huo Zhang Hong. Dia adalah jenius paling luar biasa di kota utama Luoyun. Kultivasi seni bela dirinya telah mencapai puncak lapisan ketiga alam Yuanwu, hanya 1 langkah lagi dari lapisan keempat alam Yuanwu. Dia berada di persimpangan antara 80% hingga 90% di tangga ketiga, yang sudah merupakan posisi yang tinggi, tetapi bagi seseorang dengan statusnya sebagai murid utama kota utama Luoyun, itu masih tidak dapat diterima. Meskipun ada seorang jenius misterius, Kai Hua Fei, yang lebih kuat darinya, dia harus menerimanya karena kultivasi bela diri pihak lain telah mencapai lapisan keempat alam Yuanwu. Namun, sekarang orang lain, Yang Chen,
telah muncul, dan dia lebih kuat dari Huo Zhanghong. Dia sangat marah. Kai Huafei juga menyipitkan matanya, menatap sosok Yang Chen seperti pisau tajam. Tatapannya dipenuhi dengan ketidaksenangan, karena Yang Chen benar-benar telah melampauinya. Kai Huafei memutar lehernya dan mengirimkan jiwa surgawinya untuk menyelidiki Yang Chen, mencoba mencari tahu sesuatu darinya. Namun, saat jiwa surgawinya menyelidiki, tiba-tiba, sebuah perlawanan tak terlihat memantulkannya kembali, membuat jiwa surgawinya yang kuat tidak berdaya melawan Yang Chen. Hal ini memaksanya untuk mengabaikan pikirannya, sambil menggerutu, latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini, bahkan dengan kultivasi bela diri Yuan Wu Rilem lapisan keempat milikku dan memeriksanya, jiwa keilahianku langsung ditolak. Bagaimana ini mungkin? Lupakan saja, tidak masalah. Dia hanya anak puncak alam Ling Wu. Bahkan jika dia memasuki istana surgawi terlebih dahulu, apa pentingnya? Biarkan dia menjadi pusat perhatian terlebih dahulu. Kai Huafei meyakinkan dirinya sendiri dan kemudian mulai merencanakan sesuatu yang lain. Bab 423, Larangan Master Yuban. Pada saat yang sama, di tangga keempat, hanya ada dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bertubuh kekar, kultivasi seni bela dirinya mencapai tingkat tinggi dari alam Yuan Wu lapisan kelima. Meskipun dia tidak sehebat wanita di depannya, dia masih berhasil mencapai posisi antara 80 dan 90%. Pada saat ini, pria itu menyadari Yang Chen melampaui wanita di depannya dan tertawa mengejek. Jiang Kaiying, siapa yang mengira? Kultivasi seni bela diri Anda telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri asal, jauh melampaui rekan-rekan Anda. Namun hari ini, sebenarnya ada seorang anak muda yang dapat melampaui Anda di Stairway to Heaven. Hahaha, ini terlalu menarik. Jiang Kaiying tidak menoleh, tetapi berbicara dengan dingin. Huang Cheng, apakah ini membuatmu bahagia? Akan tetapi, saat dia mengatakan ini, matanya mengamati Yang Chen. Dia terkejut dalam hatinya. Guru benar, kali ini dalam ekspedisi harta karun Kaisar Tiandu, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Aku tidak bisa ceroboh hanya karena kultivasi seni bela diriku tinggi. Alam jiwaku tidak kalah dengan lapisan ke-8 alam bela diri asal. Ketika menyelidiki anak ini, aku tidak dapat melihat jejak latar belakangnya sama sekali. Anak ini memiliki lapisan perlindungan tak terlihat yang tidak dapat aku deteksi. Hehe, bagaimana mungkin aku tidak senang? Kamu, Jiang Kaiying, baru pertama kali mengalami kemunduran, hahaha. Si jenius bernama Huang Cheng ini tertawa terbahak-bahak. Di mata orang lain, wanita di depan mereka memiliki latar belakang yang misterius. Namun, dia tahu latar belakang wanita itu karena mereka berdua berasal dari tempat yang sama. Di tempat itu, Jiang Kaiying sudah merupakan bakat yang sangat luar biasa. Meskipun bakat harta karun Kaisar Tiandu kali ini sangat memukau, kemampuan Jiang Kaiying sebagai bakat kelas 1 masih tak terbantahkan. Namun sekarang, seseorang dapat mencuri perhatian Jiang Kaiying, yang sungguh menakjubkan. Tanpa mereka sadari, mereka berdua memanfaatkan aturan harta karun bumi. Karena mereka berdua hanya tinggal beberapa bulan lagi akan menginjak usia 40. Dibandingkan dengan bakat-bakat lainnya, mereka telah memanfaatkan setiap kelebihan, dengan latar belakang, usia, dan kultivasi seni bela diri yang tinggi. Namun meski begitu, guntur mereka tetap dicuri oleh orang lain. Selain itu, kecepatan Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ya ampun, mungkinkah anak ini benar-benar akan melewati tangga surgawi? Mulut Huang Cheng terbuka lebar, matanya tertuju pada Yang Chen yang ada di depan. Sebenarnya, saat ini ada lebih dari beberapa orang yang menonton Yang Chen. Karena Yang Chen hanya tinggal 3 langkah lagi untuk menyelesaikan tangga surgawi dan mencapai istana surgawi yang diimpikan banyak orang. Ya, hanya 3 langkah. Kini, ketiga langkah itu telah menjadi fokus, saat pandangan banyak orang tertuju pada Yang Chen, bertanya-tanya apakah dia dapat, dengan kemampuannya, menyelesaikan tugas yang saat ini tidak dapat dilakukan orang lain. Selangkah lagi, Yang Chen melangkah maju. 2 langkah. Yang Chen masih melanjutkan. Lalu, langkah ketiga. Semua orang menelan ludah. Langkah ketiga bukanlah tantangan kecil bagi Yang Chen, tetapi dia tidak akan mundur karena itu adalah langkah terakhir.
Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melangkah dengan tiba-tiba. Kemudian, dia mencapai gerbang istana surgawi, menjadi orang pertama yang menyelesaikan perjalanan tangga surgawi yang hampir mustahil ini. Dia benar-benar melakukannya. Selidiki dia secara menyeluruh untukku. Awasi dia baik-baik nanti. Anak ini mungkin pembuat onar, tetapi dia akan menjadi tidak berdaya menghadapi jumlah yang sangat banyak dan kultivasi seni bela diri yang luar biasa. Anak ini sekarang memasuki istana surgawi dan pasti akan mendapatkan beberapa harta dan keuntungan. Beritahu dia apa artinya tidak bersalah tetapi mendatangkan malapetaka pada diri sendiri. Cukup banyak orang yang mempunyai ide ini, dan banyak sekte yang memiliki banyak pengikut mulai memberi perintah secara bertahap. Adapun Yan Haiming, yang awalnya menuju ke arah yang sama dengan Yang Chen, dia sekarang terkejut, menatap Yang Chen di depan istana surgawi, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia sebenarnya sangat naif, ingin menemani Yang Chen. Dia dan Yang Chen sama sekali tidak berada pada level atau alam yang sama, bagaimana mungkin dia berpikir untuk pergi bersama Yang Chen? Sekarang, dia sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Sementara itu, Yang Chen berdiri di depan istana surgawi, merasakan panggilan di dalam istana. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan Yang Chen tidak berniat untuk melawannya. Karena dia ada di sini, dia mungkin juga menerimanya. Dia melangkah maju dan memasuki istana surgawi. Ketika dia tiba di dalam istana, keadaannya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat tangannya di depan wajahnya. Yang Chen menyipitkan matanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam melepaskan jiwa sucinya. Saat dia mengerahkan kekuatan jiwa sucinya, sebuah suara tua yang baik dan ramah bergema perlahan. Hehe, teman muda, jangan takut. Saat suara itu terdengar, cahaya muncul, dan lingkungan sekitar perlahan-lahan melahirkan pemandangan, seperti teka-teki gambar yang disatukan. Istana surgawi tampak benar-benar terpisah dari ruang di sekitarnya. Cara membangun istana surgawi ini membingungkan Yang Chen. Tentu saja, meskipun terkejut, dia bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu bahwa pencipta istana surgawi itu pastilah seorang ahli teknik arai dan pembatasan, yang telah mencurahkan banyak upaya untuk istana surgawi. Dan pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam istana surgawi itu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Yang Chen mendongak ke arah pemilik suara tua itu dan melihat bahwa orang itu adalah tubuh jiwa spiritual, melayang di udara, dengan senyum yang tidak berbahaya. Namun Yang Chen tidak berani ceroboh, karena seluruh istana surgawi dipenuhi dengan larangan. Meskipun tetua ini mungkin tidak dapat membunuhnya, pembatasan dan mekanisme di sekitarnya akan membuatnya sangat mudah untuk menyakitinya. Yang Chen menggenggam tangannya, junior memberi hormat kepada senior. Hehe, nak, kamu masih cukup sopan, ya. Hehe, aku suka itu. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Nama lelaki tua ini adalah Yuban, dan aku pernah menjadi salah satu pelayan Kaisar Agung Tiandu. Namun, sebagai pelayan Kaisar Tiandu, aku memang yang paling setia, paling baik, dan paling dapat dipercaya. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebanggaan, seolah-olah menjadi pelayan Kaisar Tiandu pun merupakan suatu kehormatan baginya. Yang Chen tidak dapat memahami pikiran Yuban, tetapi dia dapat menebak bahwa Kaisar Tiandu pastilah merupakan sosok yang sangat agung, kalau tidak Yuban tidak akan begitu memujanya. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku begitu dihargai oleh Kaisar Tiandu saat itu. Hehe, belum lagi hal-hal lainnya, istana surgawi ini adalah mahakaryaku, dan penyelesaian seluruh alam rahasia harta karun ini, termasuk bagian larangan dan formasi, dilakukan olehku, Yuban. Dapat dikatakan bahwa tanpa aku, Yuban, hampir mustahil bagi Kaisar untuk meninggalkan alam rahasia yang begitu megah dan luas. Yuban terkekeh, bagaimana? Apakah kamu tercengang? Bab 424, Harta Karun Suantian yang rusak. Yang Chen memang tercengang. Sebenarnya, sejak dia memasuki alam rahasia harta karun, dia sudah terkagum-kagum dengan kehebatan seluruh alam rahasia. Jika itu buatan manusia, maka alam rahasia ini pasti bisa disebut sebagai mahakarya seni, bahkan lebih artistik daripada alam rahasia yang terbentuk secara alami. Meskipun alam rahasia ini dibentuk oleh lapisan-lapisan larangan dan tampak megah,
selama seseorang dapat menemukan kunci larangan mekanisme, itu akan cukup untuk menyebabkan alam rahasia runtuh seketika. Namun, premisnya adalah bahwa Anda harus menemukan larangan mekanisme terlebih dahulu, dan setidaknya Yuban di depannya tidak mungkin membiarkan Anda menemukannya dengan mudah. Pemahaman Yuban tentang jalan metode terlarang dan jalan formasi susunan tidak dapat digambarkan sebagai hal yang normal lagi. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum, dan berkata dengan hormat, "Junior ini bodoh sekali, aku tidak menyangka senior ternyata begitu cakap." Dia sekarang juga penasaran tentang siapa sebenarnya Kaisar Tiandu. Pemahaman Yuban tentang jalan terlarang ini begitu mendalam dan tak terduga, namun ia tetap setia kepada Kaisar Tiandu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Kaisar Tiandu bahkan lebih tak terbayangkan oleh orang-orang. Yuban menghela napas dan berkata, "Hehe, nak, kau tidak perlu menyanjungku. Sekarang setelah kau memasuki istana surgawi, ada beberapa hal yang akan kukatakan padamu dengan jujur." "Senior, silakan bicara," jawab Yang Chen dengan hormat. Meskipun diketahui bahwa semua harta karun Kaisar Tiandu berada di daerah dalam, banyak harta karun yang masih ditempatkan di daerah pinggiran pada waktu itu. Selain itu, beberapa harta karun di daerah pinggiran belum tentu berada di daerah dalam. Secara komparatif, lebih banyak harta karun yang sebenarnya disimpan di istana surgawi saya di daerah pinggiran. Yuban tertawa. Yuban menyeringai, karena, ketika Kaisar Agung meninggalkan warisan, pembagian harta di pinggiran sebenarnya diputuskan olehku. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak jelas? Bukankah orang-orang mengatakan bahwa pembagian harta karun di periphery diputuskan oleh orang lain? Terlebih lagi, Yuban jelas memiliki karakter seorang anak laki-laki tua yang nakal, dan dia tidak berani melakukan hal buruk dalam aspek apapun. Jika tidak, jika anak laki-laki tua yang nakal ini tidak bahagia, dia akan menderita dan tidak punya tempat untuk memohon. Yuban mengelus jenggotnya, seolah-olah melihat maksud Yang Chen. "Nak, kau tidak perlu menatapku dengan penuh harap. Jika kau menginginkan harta karun, kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Apakah senior punya tes lain?" Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yuban tertawa, "Tidak perlu. Siapapun yang bisa masuk ke istana surgawi akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini dan mendapatkan beberapa harta karun. Karena kamu adalah orang pertama yang masuk ke istana surgawi, kesempatanmu berbeda dari yang lain, kamu memiliki 3 kesempatan untuk memilih harta karun. Selain itu, untuk beberapa harta karun dengan jumlah terbatas, sebagai orang jenius pertama yang memasuki istana surgawi, kamu memiliki hak istimewa untuk memilih terlebih dahulu." Yang Chen berkedip, "Harta karun dalam jumlah terbatas, maksud senior?" Lihat ini, saat suara Yuban jatuh, sebuah pola yang terbuat dari jade slip muncul di kehampaan. Ketika melihat polanya, Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Penatua Yuban, apa ini?" "Ini adalah peta seluruh alam rahasia, termasuk cara menuju ke area dalam," Yuban berkata perlahan, "hanya ada 5 peta harta karun ini. Jadi, hanya 5 orang pertama yang memasuki istana surgawiku yang bisa mendapatkan harta karun ini. Jika kelima peta ini hilang, bahkan jika orang-orang memasuki istana surgawi nanti, aku tidak bisa memberikannya kepada mereka." Yang Chen tiba-tiba terkejut. Apakah ada hal seperti itu? Tentu saja dia sangat ingin mendapatkan peta harta karun ini. Namun, dia tahu betul bahwa yang paling penting saat ini adalah tetap tenang. Peta harta karun ini berharga, tetapi bagaimana jika ada hal lain yang ditemukan? Yang Chen bertanya, "Senior, harta apa lagi yang ada selain peta ini?" Yuban melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah besar pola muncul di angkasa dari udara tipis. Yuban menuliskannya satu persatu, dari kiri ke kanan, "Kalian dapat memilih material surgawi dan harta karun bumi dari perpustakaan material milikku. Kedua, kalian dapat memilih senjata roh dari paviliun senjata. Ketiga, teknik pedang 9 revolusi ini dipercayakan kepadaku oleh seorang teman, dan hanya ada 1 kesempatan. Hehe." Keempat, harta karun ini memang banyak jumlahnya, dan ada lusinan yang bisa dipilih. Yuban menghabiskan waktu sekitar setengah jam untuk membuat daftar semuanya. Yang Chen juga punya beberapa ide tentang apa yang bisa dia pilih. Tanpa sepatah kata pun, dia berkata, "Saya ingin salah satu peta alam rahasia ini."
Tidak masalah, tapi kesempatanmu hanya tinggal 2. Yuban tidak merasa terkejut dengan pilihan Yang Chen dan hanya menguap. Jika Yang Chen tidak memilih peta alam rahasia ini, itu berarti Yang Chen tidak berencana memasuki area dalam harta karun Kaisar Tiandu. Jelas saja, Yang Chen sangat ingin memasuki area dalam. Bercanda, dia punya 2 kunci harta karun. Jika dia tidak memilih untuk memasuki area dalam, itu akan membuang-buang sumber daya. Sebelum aku membuat pilihan kedua, bolehkah aku bertanya kepada senior, apakah ada harta karun Suantian di paviliun senjata? Tanya Yang Chen. Tidak ada harta karun Suantian, tetapi ada beberapa harta karun Suantian yang rusak. Nak, karena kau adalah orang pertama yang memasuki istana surgawi ini, aku bisa memberimu petunjuk. Jika hatimu tidak liar, kau dapat sepenuhnya memilih harta karun Suantian yang rusak dengan kesempatan ini. Tetapi jika hatimu liar, kau dapat pergi ke area dalam, di mana terdapat harta karun Suantian yang benar-benar rusak, jelas Yuban sambil tertawa. Yang Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, senior, saya ingin yang rusak dan harta Suantian yang asli. Memang, apa yang dikatakan Yuban sangat masuk akal. Jika hatinya sedang liar dan ingin pergi ke area dalam, dia bisa saja memilih hal lain untuk membantunya sampai di sana. Namun situasinya berbeda. Dia hampir bisa menebak dengan jari kakinya bahwa dia akan mendapat masalah nanti, dan harta karun Suantian yang rusak ini akan sangat membantunya. Jadi tanpa berpikir panjang, Yang Chen meminta Yuban kesempatan untuk pergi ke paviliun senjata. Yuban melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Yuban melambaikan tangannya dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, pemandangan lain, seperti teka-teki, muncul di garis pandang Yang Chen. Yang Chen melihat lingkungan yang tampak nyata dan palsu, namun ada setumpuk senjata roh yang tergeletak datar, dan agak terkejut dengan keahlian Yuban dalam larangan dan formasi susunan. Pihak lain bahkan dapat menipu seseorang dengan pengalaman sebanyak dia sampai tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Tetapi yang mengejutkan adalah satu hal, Yang Chen tahu bahwa tempat dia berada sekarang adalah gudang senjata. Dia melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, senior, di mana harta karun Suantian yang rusak? Ahem, aku hanya memberitahumu bahwa ada harta karun Suantian yang rusak di paviliun senjataku. Apakah kau dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kemampuanmu sendiri, Yuban mengangkat bahu. Singkatnya, terserah Anda untuk menemukannya sendiri. Jika tidak bisa, itu hanya nasib buruk Anda. Yang Chen bisa mengerti. Karena gudang senjata ini bukan pilihan yang terbatas jumlahnya. Jika dia memberitahu di mana harta karun Suantian yang rusak itu berada, semua orang akan memilihnya, dan apa yang tersisa untuk orang lain. Bab 425, Kuku Menusuk Dewa. Namun, jika Yuban benar-benar berpikir bahwa tidak memberitahunya akan membuatnya bingung, maka dia salah besar. Dia bukanlah anak muda yang naif yang belum pernah melihat dunia. Bahkan jika dia tidak mempelajari senjata roh secara mendalam di kehidupan sebelumnya, dia masih bisa mengenali perbedaan antara harta Suantian dan senjata roh. Maka dengan santai dan tanpa tergesa-gesa dia menjelajahi gudang senjata. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Yang Chen perlahan-lahan berhenti berjalan. Tatapannya jatuh pada sebuah paku perak keabu-abuan yang terbuat dari bahan yang biasa-biasa saja. Kelihatannya agak biasa saja, tetapi Yang Chen mengambilnya dan memegangnya di tangannya, lalu bertanya sambil tersenyum, senior, apakah ini harta karun roh surgawi misterius yang rusak? Nak, aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu, apakah itu benar atau tidak, kau harus menilainya sendiri. Yuban, yang licik dan pandai, tersenyum tanpa membocorkan apapun. Yang membuat Yang Chen frustrasi adalah orang-orang tua ini sulit dibaca. Sangat sulit untuk memahami apapun dari ekspresi mereka. Namun, karena dia telah memilih paku perak ini, dia menjadi yakin terhadapnya. Dia menyeringai, senior, saya tidak akan memilih yang lain, hanya kuku perak ini. Kau yakin? Yuban menyipitkan matanya. Pasti, sangat yakin. Yang Chen penuh percaya diri. Yuban tertawa, hehe, nak, aku suka kepribadianmu. Kamu cukup percaya diri dan tidak mudah tertipu, dan kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kuku perak ini memang salah satu dari sedikit harta karun roh surgawi misterius yang rusak di gudang senjata.
Kuku ini disebut kuku penusuk dewa. Kuku penusuk dewa. Kedengarannya cukup mendominasi. Gumam Yang Chen. Nama itu bukan hanya untuk pamer, aku tidak tahu apa itu dewa, tetapi paku ini memang telah membunuh beberapa orang kuat. Yu Ban menjelaskan. Senior, Anda tidak bisa mengatakannya begitu saja tanpa menjelaskan. Apa sebenarnya kegunaan dari God Piercing Nail ini? Yang Chen bertanya. Sekarang setelah Yang Chen memastikan bahwa dia menginginkan God Piercing Nail, Yu Ban tentu saja tidak akan menghalanginya. Penggunaan God Piercing Nail sederhana, bidik, gunakan truki Anda, dan itu akan menusuk langsung ke arah lawan Anda untuk membunuh. Mengenai efeknya, tujuan dari God Piercing Nail adalah untuk membunuh orang. Namun, tidak seperti yang lain, kehebatan God Piercing Nail terletak pada kenyataan bahwa itu sulit ditangkap setelah dilepaskan, dan kecepatannya secepat kilat. Bahkan jika kukunya rusak sekarang, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Paling-paling, kamu dapat membunuh master tingkat ketiga atau kelima origin martial realm biasa, jangan berharap terlalu banyak. Yu Ban melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Yang Chen benar-benar tercengang. Membunuh seorang master alam bela diri asal tingkat ketiga atau kelima, Yu Ban nampaknya masih belum puas dengan efek ini. Dia hanya berada di puncak alam bela diri roh. Tampaknya harta karun Suantian ini memang luar biasa, hanya harta karun Suantian yang rusak saja sudah memungkinkannya, dengan kekuatan puncak alam Lingwu, untuk membunuh para petarung alam bela diri asal. Yu Ban mengusap dagunya, namun, sayang sekali ini hanyalah produk yang rusak, dengan beberapa kerusakan. Aku tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki sepenuhnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika bisa dipulihkan sepenuhnya, kekuatannya akan jauh lebih besar. Senior, dengan tingkat kekuatan ini, juniormu lebih dari puas. Yang Chen tersenyum. Versi lengkap dari God Piercing Nail tampak kuat, tetapi apa gunanya mengharapkannya? Anak muda, kamu mudah puas. Baiklah, kamu sudah kehilangan 2 kesempatan, dan kamu masih punya 1 kesempatan lagi. Anak muda, apa yang akan kamu pilih? Tanya Yu Ban. Yang Chen tidak terburu-buru memilih, tetapi menatap Yu Ban dengan ekspresi licik. Hal ini membuat Yu Ban bingung, dan dia berkata dengan marah, "Nak, apa yang kau lihat dariku? Kau punya pandangan licik seperti itu, aku tahu tidak ada yang baik untuk dilakukan. Apakah kau tidak puas dengan harta karun yang telah kupamerkan ini?" Senior, juniormu tidak merasa tidak puas, hanya ingin tahu tentang sesuatu, kata Yang Chen. Penasaran tentang apa? Tanya Yu Ban. Senior, pernahkah kau berpikir untuk mewariskan keahlianmu? Juniormu bersedia menukar 1 kesempatan untuk itu. Yang Chen mengusulkan. Dia mendapat ide ini karena melihat kemampuan Yu Ban. Pemahaman tentang teknik pelarangan ini sungguh tak tertandingi. Yu Ban memutar matanya, "Nak, aku tidak menyangka kau akan mau mempelajari keterampilanku. Aku menghargai itu. Saat ini, anak-anak muda terlalu terobsesi dengan latihan bela diri, mereka juga harus berlatih beberapa keterampilan sampingan." Tepat sekali, Yang Chen hendak menyanjungnya. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Yu Ban berkata, "Nak, bukan berarti aku meremehkanmu, tapi saat kamu masuk, aku mengamatimu. Kamu tidak punya bakat untuk mempelajari teknik pelarangan. Hentikan saja, bukan berarti aku tidak ingin mengajarimu, tapi bakatmu, cek-cek, bakatmu kurang." "Tidak, senior, meskipun bakat juniormu kurang, aku tekun. Selain itu, kecintaanku pada jalan metode terlarang sudah ada sejak aku masih kecil." Yang Chen langsung berteriak. Dia tahu bakatnya dalam teknik pelarangan hanya rata-rata. Setidaknya di mata Yu Ban, ahli pelarangan ulung ini, bakatnya memang rata-rata. Namun, dia tidak berencana untuk mempelajarinya. Dia bahkan belum sepenuhnya menjelajahi Dao of Talismans, jadi dari mana dia akan mendapatkan energi untuk mempelajari jalan metode terlarang milik Yu Ban. Namun, dia tidak harus mempelajarinya, orang lain bisa. Suku manusia ikan sangat berpengetahuan luas, mereka dapat mempelajari jalan metode terlarang sepenuhnya. Meskipun suku manusia ikan secara inheren memiliki pemahaman unik tentang jalan metode terlarang, sifat tak terkendali dari perolehan ingatan warisan mereka membuat mereka sulit untuk mengandalkannya. Sebaliknya, akan lebih baik membiarkan mereka belajar sambil membuka ingatan mereka. Ketika tiba saatnya untuk menggabungkan kedua aspek pengetahuan larangan ini, bahkan Yang Chen tidak dapat membayangkannya.
Mendengar sanjungan Yang Chen, Yuban berdecak, "Baiklah, nak, berhentilah mempermainkanku. Kau bukan tipe orang seperti itu. Namun, melihat bahwa kau benar-benar ingin belajar, aku tidak keberatan memberimu kesempatan. Kita lihat saja nanti saat kau memasuki area dalam, jika kau lulus penilaian Kaisar Agung, itu berarti Kaisar Agung mengakuimu. Jika Kaisar Agung dapat mengakuimu, aku, sebagai orang tua, tidak akan berkata apa-apa. Bahkan jika jalan terlarangku mempermalukanmu, aku akan tetap meneruskannya kepadamu tanpa ragu-ragu." Ini, Yang Chen tertawa, "Baiklah, mari kita selesaikan itu." Yuban berkata dengan tidak sabar, "Baiklah, satu kesempatan terakhir. Pilihlah dengan hati-hati, nak. Ngomong-ngomong, ada seorang gadis kecil di luar sana yang hampir mencapai istana surgawi. Kekuatanmu jauh lebih rendah darinya, hehe, sebaiknya kau cepat." "Apa, senior, berapa lama lagi sebelum wanita itu tiba?" Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Mungkin hanya 3-5 jam. Akan semakin sulit nanti, dia tidak akan mencapainya dalam sekejap. Fondasinya pada level yang sama masih agak kurang dibandingkan denganmu." Yuban tampak acuh tak acuh, tetapi dia diam-diam menghargai beberapa kata-kata menyanjung dari Yang Chen. Bab 426, menyempurnakan pil pola naga. Kalau tidak, dia tidak akan menceritakan semua ini pada Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa waktu sangatlah penting sekarang. Tidak sulit bagi Yang Chen untuk menebak siapa wanita itu. Jika tidak ada yang mengejutkan, dia pasti Jiang Kaiying dari tangga keempat. Jiang Kaiying telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri asal, dan kultivasi seni bela dirinya sungguh mengerikan. Jika dia hanya alam bela diri asal tingkat ke-6 biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi karena Jiang Kaiying adalah seorang jenius top, bagaimana mungkin dia bisa menjadi alam bela diri asal biasa? Hal ini membuat Yang Chen tidak berpikir dua kali dan berkata terus terang, "Senior, untuk kesempatan ketiga saya memilih untuk pergi ke perpustakaan materi. Perpustakaan bahan." Meskipun Yuban terkejut, karena Yang Chen memilihnya, dia secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengan lambaian tangannya, larangan itu berputar, dan ruang di sekitarnya berubah. Yang Chen dan Yuban bersama-sama tiba di ruang lain. Ruang ini penuh dengan tanah dan tanaman, semua jenis material surgawi dan harta karun bumi ditanam, dan beberapa jenis material melayang di udara. Tempat ini dapat dianggap sebagai gudang harta karun. Di perpustakaan materialku, aku tidak perlu mengatakan apa yang kau inginkan, tapi menurutku, nak, memuaskanmu seharusnya tidak menjadi masalah. Yuban mengelus jenggotnya dengan percaya diri. Yang Chen terkekeh tanpa mengatakan apapun. Memuaskannya. Yuban tampaknya meremehkannya. Jika orang awam melihat harta karun di seluruh pegunungan dan dataran, mereka tentu tidak akan mampu menahan godaan. Namun, Yang Chen berbeda. Sebagai seorang ahli alkimia di puncak, Yang Chen sangat peka terhadap material. Dapat dikatakan bahwa mencoba memuaskan seleranya terhadap material akan sangat sulit. Setidaknya, perpustakaan material milik Yuban tidak akan semudah itu dicapai. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengatakan hal ini keras-keras agar tidak menyinggung Yuban dan membuat dirinya tidak senang, jadi dia hanya berjalan perlahan ke depan, sambil melihat ke sekelilingnya, berharap bisa menemukan beberapa materi yang bisa membantunya saat ini. Setelah mencari beberapa saat, Yang Chen sedikit kecewa. Meskipun memang ada banyak material surgawi dan harta karun bumi di sini, beberapa di antaranya membuatnya sangat tergoda, namun itu semua tidak banyak berguna baginya untuk saat ini. Semuanya untuk penggunaan di masa mendatang. Dengan hanya satu kesempatan, Yang Chen tahu dengan jelas bahwa perjalanan ke alam rahasia itu penuh dengan bahaya, dan akan lebih hemat biaya jika menemukan sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri sekarang. Pada saat ini, Yang Chen mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keterkejutan, rumput roh kuning, ternyata itu rumput roh kuning. Setelah terkejut, Yang Chen tidak ragu untuk meraih rumput roh kuning dan langsung berkata, "Senior, saya akan memilih rumput roh kuning ini." "Apa kau yakin? Rumput roh kuning ini bukanlah harta karun yang langka. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau memilih rumput roh kuning ini, tidak akan ada kesempatan kedua." Yuban mengelus jenggotnya, tidak ingin Yang Chen menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dengan ceroboh karena ia memiliki kesan yang baik terhadapnya.
Memang, nilai Yellow Spirit Grass rata-rata. Setidaknya banyak material surgawi dan harta duniawi di sekitar sini yang jauh lebih berharga daripada rumput roh kuning. Yang Chen terkekeh dan berkata, "Senior, rumput roh kuning memang tidak terlalu berharga, tetapi bagi saya, itu sangat berguna. Selama itu berguna bagi saya, itu jauh lebih kuat daripada harta karun yang tampaknya cantik tetapi tidak berguna itu." Oh, kalau begitu aku benar-benar penasaran tentang apa yang bisa dilakukan rumput roh kuning ini untukmu sekarang. Yuban meniup jenggotnya dan menatap, merasa tidak senang karena Yang Chen menentang kata-katanya. Yang Chen tahu bahwa lelaki tua Yuban ini memiliki temperamen yang aneh dan tidak berbicara lagi, hanya berkata, "Senior bisa menonton dari samping saja." Setelah itu, Yang Chen berhenti bicara dan duduk bersila, lalu mengeluarkan tungku pilnya. Apa yang akan kamu lakukan, nak?" Yuban bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen hanya tersenyum tanpa menjawab. Mengapa dia memilih Yellow Spirit Grass? Karena rumput roh kuning dapat dipadukan dengan bahan mayat macan tutul pola naga yang telah diperolehnya sebelumnya untuk memurnikan pil pola naga. Dia telah mempertimbangkan hal ini untuk sementara waktu, tetapi dia telah kehilangan bahan utama, rumput roh kuning, yang sangat disayangkan. Namun kini, dengan adanya rumput roh kuning, Yang Chen tentu tak ragu lagi, segera menyempurnakannya, lalu berusaha menerobos setengah langkah alam bela diri Yuan. Ini sangat penting baginya. Dia sangat menyadari bahwa meskipun dia tampaknya menikmati popularitas besar di Istana Surgawi sekarang, begitu dia keluar, akan ada orang yang mengincarnya. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, dia tidak dapat memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Pada titik ini, semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Menerobos setengah langkah alam bela diri Yuan juga akan memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Saat dia mulai memurnikan pil, Yuban di sampingnya berkata dengan heran, "Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu juga tahu cara memurnikan pil?" Senior menebaknya dengan benar, "Aku memang tahu cara memurnikan pil," jawab Yang Chen. Yuban melirik dan tidak ikut campur, hanya menonton dari samping. Ia tahu bahwa alkemis butuh ketenangan. Namun, meskipun ia tidak ikut campur, Yuban tidak yakin Yang Chen bisa memurnikan ramuan berharga apapun, setidaknya tidak dengan seseorang yang semudah dan sehebat Yang Chen dalam kultivasi seni bela diri. Bagaimana ia bisa memiliki kemampuan untuk mempelajari alkimia? Mereka yang benar-benar dapat melakukan hal itu dianggap sangat berbakat bahkan di matanya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba dia menyadari teknik alkimia yang dimiliki Yang Chen. Melihat proses pemurnian Yang Chen, jelas terlihat bahwa pengalamannya yang kaya, serta teknik yang sempurna, tampak biasa saja tetapi dieksekusi dengan sempurna tanpa kesalahan. Yuban bukanlah tipe anak muda bodoh yang hanya tahu melihat permukaan suatu hal, ia melihat aspek batin dalam pemurnian pil. Dan dalam pemurnian pil Yang Chen, semuanya sama seperti para ahli alkimia yang pernah ditemuinya semasa hidupnya. Anak baik, Yuban menjadi semakin terkejut. Awalnya dia mengira bahwa bakat Yang Chen berada dalam kisaran harapan dan penerimaan dirinya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan Yang Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada titik ini, penyulingan pil Yang Chen berangsur-angsur berakhir. Aroma pil menguar dan ramuannya pun siap. Yuban memperhatikan dengan saksama dari samping, sangat penasaran dengan ramuan apa yang telah disempurnakan Yang Chen. Yang Chen menatap tungku pil itu dengan saksama, lalu tiba-tiba mengangkat tutupnya, dan ramuan di dalamnya bergulir keluar satu persatu, 6 pil pola naga yang telah disempurnakan oleh Yang Chen. Melihat pil pola naga ini, Yuban tiba-tiba terkejut, "Kamu memurnikan pil pola naga?" Pil pola naga yang dapat meningkatkan efeknya saat menerobos ke alam bela diri Yuan. Senior memiliki mata yang jeli. Yang Chen tersenyum tipis. Yuban merasakan badai bergolak dalam hatinya, dan akan keliru jika mengatakan dia tidak terkejut. Pil pola naga hanyalah pil sempurna tingkat 4, jauh dari kata layak untuk masuk ke dalam mata dharmanya, tetapi kuncinya adalah berapa usia Yang Chen. Hanya dengan satu rumput roh kuning, Yang Chen telah memurnikan 6 pil pola naga sempurna tingkat 4. Ini adalah batas mutlak yang dapat dilakukan seseorang dengan satu tungku, dan Yang Chen telah mencapainya dengan sempurna.
Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa tingkat alkimia Yang Chen tidak hanya sebatas pil sempurna tingkat 4. Bab 427, mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah. Betapapun terkejutnya dia, Yu Ban, yang telah meninggal selama bertahun-tahun dan hanya memiliki tubuh jiwa surgawi, tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya membuka mulutnya dan berkata, "Nak, pil pola naga ini dapat meningkatkan kemungkinan memasuki alam bela diri Yuan." Namun, memasuki alam bela diri Yuan cukup sulit dan terutama digunakan untuk menerobos alam bela diri Yuan setengah langkah. Apakah kamu berencana menggunakan pil ini untuk mendorong alam bela diri Yuan setengah langkah? Senior benar, waktu adalah hal terpenting. Jadi, aku akan menggunakan tempatmu di sini untuk menerobos alam. Yang Chen menggenggam tangannya sebagai tanda hormat. Dia kemudian memegang pil pola naga dan mulai menyerapnya ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Yu Ban perlahan terdiam, menatap Yang Chen dengan ketertarikan yang lebih dalam. Dan Yang Chen, juga dalam waktu singkat, memasuki kondisi kultivasi. Sekitar 1 jam berlalu. Seiring berjalannya waktu, 1 jam kemudian, aura Yang Chen mulai berubah secara bertahap di sekelilingnya. Itu adalah transformasi yang benar-benar berbeda dari awal. Aura seni bela diri Yang Chen tiba-tiba mulai meningkat dengan cepat. Kenaikan ini, seperti aliran kecil yang perlahan berubah menjadi lautan luas, mengakibatkan peningkatan dramatis dalam volume ki sejati di dalam Yang Chen. Saat berikutnya, Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Auranya terus berfluktuasi, yang berlangsung selama sekitar secangkir teh, sebelum akhirnya berhenti. Pada titik ini, aura Yang Chen sudah stabil, tingkat kultivasinya sudah mencapai puncak alam bela diri Yuan setengah langkah. Tinggal selangkah lagi, dia bisa mencapai alam bela diri Yuan. Pil pola naga telah memberi efek yang baik padaku. Aku hampir mencapai alam bela diri Yuan. Yang Chen tidak kecewa atau terlalu bersemangat. Apakah dia memasuki alam bela diri Yuan atau tidak, dia dapat menerima hasil apapun. Baginya, memasuki alam bela diri Yuan setengah langkah sudah cukup. Setidaknya ki sejatinya akan mencukupi, dan kekuatan gerakan yang ditunjukkannya akan meningkat pesat sebagai hasilnya. Nak, sungguh luar biasa kau telah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah di usia yang begitu muda. Namun, ada lebih dari 1 atau 2 seniman bela diri di luar sana yang kultivasinya lebih tinggi darimu. Berhati-hatilah. Aku berharap kau bisa masuk ke lingkaran dalam sehingga kita bisa bertemu lagi. Yu Ban tertawa mengelak. Saat itu, pemandangan di sekitarnya sudah kembali normal. Yang Chen dengan hormat berkata, "Saya akan berusaha sebaik mungkin dan tidak mengecewakan senior. Saya harap kamu bisa membuat beberapa kemajuan. Sekarang, karena kamu telah menggunakan semua kesempatanmu, kamu dapat meninggalkan istana surgawi." Yu Ban berkata dengan senyum penuh arti, "Kamu harus pergi secepat mungkin." Mendengar isyarat Yu Ban, Yang Chen merinding. Kalau dihitung-hitung, bukankah Jiang Kaiying yang memasuki istana? Hal itu membuat alisnya berkerut, lalu dengan 1 langkah, dia segera keluar dari istana surgawi. Tepat saat dia hendak pergi, sesosok tubuh berbaju putih tiba-tiba muncul. Bukankah ini Jiang Kaiying yang selalu berada di garis depan sebelum Yang Chen tiba? Memang, Yang Chen merasa sedikit gugup saat melihat Jiang Kaiying. Akan tetapi, dia tetap bersikap acuh tak acuh saat melewati Jiang Kaiying, siap melawan kalau-kalau dia menyerangnya. Anehnya, Jiang Kaiying tidak menunjukkan niat menyerang. Jiang Kaiying melirik Yang Chen. Awalnya, dia berencana untuk menguji kemampuan Yang Chen dan kemudian memaksanya untuk mengeluarkan beberapa informasi. Namun, tak lama kemudian, dia mengurungkan niatnya itu. Dia hanya bisa mencari tahu sendiri apa yang ada di dalam istana surgawi. Melihat Jiang Kaiying tidak menyerangnya, Yang Chen akhirnya tenang. Faktanya, di antara semua orang jenius yang pernah ditemuinya, Jiang Kaiying adalah orang yang paling membuatnya merasa terancam. Pada saat ini, dia dan Jiang Kaiying berpisah, 1 orang keluar dari istana surgawi dan yang lainnya memasukinya. Saat Yang Chen keluar dari istana surgawi, kerumunan yang awalnya bersemangat karena kegembiraan, menjadi lebih bersemangat saat melihatnya. Itu Yang Feng. Itu Yang Feng. Pria tak dikenal itu baru saja keluar dari istana surgawi. Tak seorang pun di antara kerumunan itu mengetahui jati diri Yang Chen yang sebenarnya, mereka hanya mengetahui namanya dari rumor. Semuanya, perhatikan baik-baik anak yang ini, jangan biarkan dia lolos.
Perhatikan Yang Chen ini. Untuk sesaat, para talenta dari semua kekuatan besar memusatkan perhatian mereka pada Yang Chen. Banyak yang berharap untuk mendapatkan keuntungan darinya. Yang Chen mengamati kerumunan dan bisa merasakan tatapan banyak orang padanya. Dia tahu orang-orang ini sedang mengincarnya. Lagi pula, siapa yang bisa memasuki istana surgawi seperti Jiang Kaiying? Jiang Kaiying tidak menyerangnya dengan percaya diri, karena kepentingan mereka tidak bertentangan. Namun, berbeda dengan orang-orang ini, banyak dari mereka tidak bisa memasuki istana surgawi dan tentu saja berusaha mendapatkan keuntungan darinya, yang telah berada di dalam istana. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tahu bahwa ia tidak dapat menghindari masalah. Namun, ia tidak mau repot-repot memikirkannya lagi. Dengan satu langkah, ia menghilang di atas istana surgawi dengan suara desiran. Yang Chen pergi ke arah itu. Cepat, kejar dia, mengejar. Dalam waktu singkat, para talenta dari semua kekuatan besar yang telah kehilangan harapan untuk memasuki istana surgawi menargetkan Yang Chen, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya, seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan kultivasi seni bela diri yang belum ditemukan. Kerumunan yang muncul membuat kekuatan yang mengesankan. Sepertinya Yang Feng sedang dalam situasi yang buruk sekarang. Siapa yang bisa disalahkan? Dia terlalu mencolok. Jika dia tidak memasuki istana surgawi, dia tidak akan membawa bencana seperti itu pada dirinya sendiri. Namun, dia bersikeras untuk masuk. Dia, seorang kultivator bebas, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Memasuki istana surgawi itu mudah. Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Terlepas dari apa yang kau katakan, banyak sekali orang yang akan membunuh anak ini sekarang. Itu pada dasarnya berarti Yang Feng pasti sudah mati. Jika aku jadi dia, aku tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Pria itu terus menyuarakan pendapatnya dengan santai. Huang Cheng, seorang jenius dari daerah yang sama dengan Jiang Kaiying, yang perlahan berjalan menuju istana surgawi, tertawa meremehkan saat mendengar gumaman di sekitarnya dan melihat ke arah di mana Yang Chen menghilang. Orang-orang ini benar-benar berpikir mereka dapat menghadapi anak itu. Meskipun dia tidak mengenal Yang Chen, dia yakin jika Yang Chen begitu mudah dihadapi, pria itu tidak akan menjadi orang pertama yang memasuki istana surgawi. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya melampaui Jiang Kaiying. Namun, dia sangat mengetahuinya. Sementara itu, di langit yang jauh, jika Anda perhatikan dengan ama, Anda akan melihat sekelompok jenius mengelilingi Yang Chen. Di sekelilingnya setidaknya ada ratusan orang, kultivasi seni bela diri mereka bervariasi tetapi mereka yang memimpin kelompok itu telah mencapai alam bela diri Yuan. Bab 428, Guntur Neraka. Pada saat ini, Yang Chen terkepung, seolah-olah kematian sudah dinyatakan dekat. Pemuda jenius dari alam bela diri asal lapisan pertama dari kota utama Loyun berkata dengan dingin, Yang Feng, aku adalah murid kota utama Loyun, dan aku tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Aku yakin kau memahami situasimu saat ini lebih baik daripada orang lain. Hari ini, kau pasti akan mati. Namun, kota utama Loyun kami baik hati dan tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu. Jika memungkinkan, aku lebih suka kau bergabung dengan kota utama Loyun. Sebagai hadiah karena bergabung, kau tentu harus menyerahkan semua yang kau peroleh di istana surgawi. Kota utama Loyun, kalian benar-benar tidak tahu malu. Pemimpin kelompok jenius kota bintang Yang, Cao Zian, menegur. Kalian ingin menarik para jenius, dan kalian juga menginginkan harta karun. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian pantas mendapatkan semua hal baik itu? Kota utama Loyun, kamu benar-benar tercela. Orang-orang di sekitar mengumpat satu demi satu. Yang Feng, kukatakan padamu, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan harta karun itu dengan patuh. Setidaknya kau akan memiliki mayat yang utuh. Jika tidak, kematianmu yang menyedihkan nanti tidak akan menyenangkan. Ketika Yang Chen mendengar suara-suara mengejek ini, dia melirik ke tempat yang tidak jauh dan menemukan bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Shao Changkong dari Sekte Changhai. Ini menarik, ternyata itu adalah Shao Changkong dari Sekte Changhai. Tampaknya pepatah, musuh sering kali bertemu, itu benar. Perkataan Shao Changkong memicu banyak dukungan. Yang Feng, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu,
dan hari ini kamu pasti akan mati. Benar sekali, serahkan harta karun itu dengan patuh. Yang Chen tidak terburu-buru berbicara. Dibandingkan dengan yang lain, orang-orang di kota utama Loyun adalah yang paling cerdas, tahu bagaimana cara memenangkan hatinya. Dalam situasi ini, jika dia benar-benar putus asa, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan kota utama Loyun. Dengan tingkat kekuatan kota utama Loyun, melindunginya tidak akan sulit. Namun, apakah para jenius ini benar-benar berpikir mereka dapat menjebaknya karena tingkat kekuatan mereka dan bukan karena dia sengaja membiarkannya? Para jenius ini sungguh tidak menganggapnya serius. Bakat-bakat terbaik dari berbagai kekuatan besar mengira mereka akhirnya bisa mencapai puncak istana surgawi, jadi mereka tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka yang mengira mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencapai puncak istana surgawi yang memimpin sekelompok bakat yang lebih rendah. Justru karena inilah yang Chen berhenti berlari lebih awal. Pertama-tama, dia tidak ingin orang-orang ini terus mengejarnya tanpa henti. Kedua, sekarang setelah dia mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah, dia benar-benar penasaran seberapa kuat dirinya sekarang dibandingkan sebelumnya. Kalau hanya sekelompok jenius di alam bela diri asal lapisan pertama dan puncak alam bela diri roh yang memimpin para jenius yang lebih rendah, maka mereka tidak menimbulkan ancaman nyata baginya. Namun, orang-orang ini tidak berpikir demikian. Mereka terus mendesaknya, "Yang Feng, tidakkah kamu akan menyerahkan harta karun itu dengan patuh?" "Menyerahkan harta karun itu? Maaf, saya tidak berniat melakukan itu," jawab Yang Chen. Cao Changkong, yang paling bersemangat, melihat reaksi orang banyak, dan mendengar penolakan Yang Chen, dia berteriak, "Saya pikir Yang Feng hanya mencari kematian. Bunuh anak ini, dan ketika saatnya tiba, harta karun akan dibagi di antara pasukan kita." Cao Changkong merasa bahwa Sekte Changhai, meskipun tidak sekuat kota utama Loyun dan kota Bintang Yang, seharusnya tidak kesulitan mendapatkan bagian rampasan. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, tiba-tiba Cao Changkong merasakan tatapan dingin. Cao Changkong tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut saat dia menatap mata Yang Chen, tiba-tiba menyadari sesuatu. "Yang Feng, kamu, mata ini tidak benar, kamu bukan Yang Feng, kamu." Cao Changkong tidak bodoh. Lagi pula, dia kenal dengan Yang Chen. Setelah dipandang dengan cara yang sama oleh Yang Chen, dia akhirnya ingat dan mencoba mengungkap identitas Yang Chen. Namun pada saat berikutnya, kilatan cahaya listrik berubah menjadi naga listrik dan menghilang. Itu cepat dan tak tertahankan. Kekuatan Yang Chen saat ini setelah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah jauh melampaui kemampuannya sebelumnya. Membunuh seorang Cao Changkong bukanlah tantangan baginya. Dalam sekejap mata, sosok Cao Changkong, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, berubah menjadi hitam dan jatuh dari langit, sudah menjadi mayat yang dingin. "Adik Changkong, tunggu, naga listrik ini. Naga listrik ini sama persis dengan yang digunakan Yang Chen. Kau adalah Yang Chen." "Apa? Orang ini Yang Chen?" Orang-orang dari Sekte Changhai sangat peka terhadap Yang Chen. Melihat teknik Thunder Rush yang digunakan oleh Yang Chen dan menambahkan kata-kata Cao Changkong yang belum selesai, mereka dengan cepat menebak identitas Yang Chen. Apakah anak ini Yang Chen? Orang-orang dari kota utama Loyun dan kota Bintang yang semuanya terkejut. Yang Chen juga tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Melihat kerumunan yang mengelilinginya, dia berbicara perlahan, "Aku akan menggunakan kalian semua untuk menguji teknik yang baru kupahami." Saat kata-katanya selesai, Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya. Dalam sekejap, tombak naga terlarang perak ungu miliknya menunjuk ke langit. Tiba-tiba, ledakan gemuruh bergema di langit, diikuti oleh Yang Chen yang mengayunkan tombaknya secara horizontal. Guntur yang menggelegar yang terkandung dalam tombak itu langsung dipancarkan, menghantam dalam lusinan baut, bahkan ratusan. Dalam sekejap mata, area di sekitarnya dalam jarak puluhan kaki telah berubah menjadi dunia petir. "Ah!" Terdengar teriakan di mana-mana karena teknik petir Yang Chen mencakup area yang terlalu luas, dan tidak ada cara untuk menahan jatuhnya petir yang terus-menerus. "Teknik macam apa ini? Ah!" Dari ratusan orang, hanya seniman bela diri yang telah mencapai alam bela diri asal lapisan pertama yang nyaris tidak mampu menahan teknik Yang Chen. Para jenius alam bela diri Yuan setengah langkah dan alam bela diri roh yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dalam menghadapi petir.
Dalam sekejap, ratusan orang terluka, dan yang lainnya jatuh ke tanah. Pemandangan itu sungguh kacau balau. Yang Chen melihat apa yang telah terjadi dan bergumam, kekuatan teknik ini bahkan melampaui imajinasiku. Thunder Rush ini benar-benar luar biasa, dan teknik Thunder Hell yang telah kupahami tidak bisa diremehkan. Ini sempurna untuk serangan berskala besar. Langkah ini adalah sesuatu yang Yang Chen sadari selama pengasingannya. Heavenly Thunder Origin merupakan kekuatan petir bawaan. Dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Heavenly Thunder Origin untuk berinteraksi dengan kekuatan petir dari kubah surga, sehingga meminjam kekuatan petir kubah tersebut dengan menggunakan metode seorang seniman bela diri. Meskipun dia tidak dapat meminjam banyak kekuatan mengingat tingkat kultivasinya saat ini, itu masih cukup. Sama seperti puluhan kaki petir, itu adalah mahakaryanya meminjam kekuatan kubah surga. Ini adalah teknik berskala besar. Dia dapat memfokuskan petir sepenuhnya ke satu titik. Sebelum mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah, dia tidak dapat menggunakan teknik ini karena dia tidak memiliki cukup ki sejati. Menggunakannya sekali saja akan menghabiskan semua ki sejati dalam tubuhnya. Namun sekarang berbeda, setelah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah, teknik ini hanya menghabiskan sekitar 10% ki sejati dalam tubuhnya. Bab 429, Mencari Yang Chen. Inilah keuntungan berada di alam bela diri asal setengah langkah. Ki sejati bagaikan lautan, dan kekuatan metode kultivasi secara bertahap terlihat pada tahap ini. Yang Chen menganggap gaya petir adalah teknik tombak yang luar biasa. Meskipun akan menciptakan celah antara dirinya dan seniman bela diri dengan level yang sama di alam bela diri roh, celahnya tidak terlalu besar. Akan tetapi sekarang, saat ia mencapai alam bela diri asal setengah langkah, celah itu muncul. Sama seperti saat dia menggunakan Purgatory Thunderbolt secara instan. Orang-orang di depan Yang Chen tampak seperti badut belaka. Yang Chen merasa puas dengan hasil dari petir api penyucian, tetapi dia masih belum melancarkan serangan mematikan. Meskipun petir api penyucian sangat kuat, dia tidak berniat membunuh, tetapi malah memilih untuk menyelamatkan muka. Pada saat ini, Yang Chen melihat bahwa waktunya hampir tepat. Saat dia menyalurkan trukinya ke tenggorokannya, dia berteriak keras yang terdengar seperti guntur, "Semua sekte yang ingin membunuhku, datanglah padaku jika kalian berani." Hahaha. Begitu kata-katanya jatuh, Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal, dan pergi tanpa halangan. Tidak ada yang berani menghentikannya saat dia pergi, bahkan para jenius alam bela diri asal yang biasanya menganggap diri mereka lebih unggul. Mereka semua tampaknya telah kehilangan kesabaran saat ini dan hanya bisa melihat Yang Chen pergi tanpa sedikit pun ide tentang bagaimana menanggapinya. Butuh waktu lama bagi para jenius yang terguncang oleh tindakan Yang Chen untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka setelah dia pergi. Mereka semua melihat ke arah kepergian Yang Chen, sambil menelan ludah. Jika melihat rakyatnya sendiri, keadaannya benar-benar kacau. Banyak orang jenius yang jatuh ke tanah. Begitu mengejutkan hingga sulit dipercaya bahwa itu benar. Orang-orang yang mereka bawa, meskipun tidak memiliki kultivasi seni bela diri yang tinggi, setidaknya telah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri roh. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka sedikit lebih rendah dari Yang Chen, mereka seharusnya tidak dikalahkan dengan mudah dalam sekejap. Namun, faktanya seperti itu. Yang Chen telah menghancurkan begitu banyak orang, termasuk mereka yang berada di alam bela diri asal setengah langkah yang sama, dengan kekuatannya yang luar biasa. Semua orang merasa sulit mempercayai bahwa percikan guntur tadi adalah nyata. Apakah itu benar-benar Yang Chen? Apakah Yang Chen telah mencapai alam bela diri asal setengah langkah? Bukankah dia hanya mencapai puncak alam bela diri roh sebelumnya? Kemungkinan besar, setelah memasuki istana surgawi, Yang Chen memperoleh beberapa harta karun, yang memungkinkannya untuk melompat maju dan memperoleh beberapa manfaat, sehingga mencapai alam bela diri asal setengah langkah. Sungguh menyebalkan bahwa manfaat seperti itu akan jatuh ke tangan seseorang seperti dia. Cao Zian, yang menyimpan dendam terhadap kota bintang yang, menggertakkan giginya. Orang lain mendapatkannya karena mereka memiliki kemampuan. Cao Zian, apakah kamu masih belum yakin? Hehe, tadi, ketika petir menyambar, sepertinya kamu hanya bisa melindungi diri sendiri. Jika kamu benar-benar harus melawan anak itu 1 lawan 1, aku khawatir bahkan kalian berdua tidak akan menjadi lawannya.
Jenius terkemuka dari kota utama Luo Yun mencibir. Cao Ziyan menggertakkan giginya dan berkata, seolah kau adalah lawannya. Meskipun Cao Ziyan tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia mungkin bukan lawan Yang Chen. Belum lagi hal-hal lain, Yang Chen menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam melintasi tangga surgawi. Bahkan di puncak alam bela diri roh, tidak akan sulit untuk melawannya. Ditambah dengan tampilan tingkat kultivasi alam bela diri asal setengah langkah Yang Chen dan amukannya tadi, siapa yang berani mempertanyakan kekuatan Yang Chen? Setidaknya ada 5 pemimpin tim origin martial realm di antara kerumunan. Meskipun mereka semua hanya di level pertama, mereka tetap terkesan oleh Yang Chen, dan serangan petir membuat mereka hanya mampu membela diri. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus mengejar? Kejar saja dia. Apa gunanya mengejar? Apa kau bisa melakukan sesuatu pada Yang Chen? Jadi, apakah kita akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, saudara senior? Bagaimana mungkin kita membiarkannya begitu saja? Masalah Yang Chen tidak akan semudah itu untuk ditangani. Belum lagi hal lainnya, anak itu memiliki kunci area dalam. Dia mungkin telah mengejutkan beberapa pasukan kecil dengan kunci itu, tetapi itu tidak akan dengan mudah menakuti kekuatan teratas seperti kota utama Luo Yun dan kota bintang Yang. Tak lama kemudian, para jenius itu bubar satu demi satu. Dalam sekejap, berita mengenai kemunculan Yang Chen dan kemampuannya untuk mengusir para jenius dari berbagai kekuatan besar seorang diri sebelum pergi menyebar seperti api. Berapa umur Yang Chen hingga dia sudah mencapai alam bela diri asal setengah langkah? Tidak, inti permasalahannya bukan itu. Bagaimana Yang Chen bisa melarikan diri dengan begitu banyak pasukan dan begitu banyak jenius yang berkumpul? Yang Chen ini benar-benar mengerikan. Kini, berita tentang aksi Yang Chen menyebar dengan cepat. Meskipun tidak semua orang di alam rahasia mengenal Yang Chen, reputasinya telah meningkat pesat. Di antara mereka yang menerima berita tentang Yang Chen adalah sekelompok murid perempuan dari kolam Yanhua. Kali ini, Mo Huawu memimpin kelompok murid perempuan dari Yanhua Pool, bukan Long Huazuo. Long Huazuo tampak tidak bahagia di antara banyak murid perempuan, dan tidak jelas apakah dia marah karena tidak terpilih untuk memimpin delegasi kolam Yanhua ke alam rahasia Kaisar Surgawi atau karena alasan lain. Kakak senior Mo, Yang Chen benar-benar hebat. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai alam bela diri asal setengah langkah, dan dia bahkan berhasil menggagalkan pengejaran banyak jenius, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Baik, kakak senior, Mo Huawu mengusap alisnya. Setelah mendengar berita tentang pasang surut Yang Chen, hatinya gelisah. Baru setelah dia mengetahui bahwa pasukan utama tidak berhasil menangkapnya, dia akhirnya menghela napas lega. Dia berkata dengan lembut, kebangkitan seorang jenius selalu disertai dengan banyak keajaiban. Dia sekarang juga mendesah bahwa gurunya memiliki wawasan yang bagus. Siapa yang bisa menduga bahwa, setelah waktu yang singkat, Yang Chen akan mencapai tingkat seperti itu? Kakak senior, kita harus segera menemukan Yang Chen. Guru kita telah memerintahkan kita untuk menemukannya. Dengan kemampuan kolam Yanhua kita selama perjalanan ke alam rahasia Kaisar Surgawi ini, tidak ada jaminan keselamatan kita. Kita mungkin diganggu kapan saja dan tidak memiliki cara untuk membela diri. Ada lebih banyak kekuatan di alam rahasia daripada yang dimiliki kolam Yanhua. Guru mengatur agar kami menemukan Yang Chen, tetapi kami tidak tahu di mana dia berada. Kalian semua pecundang. Yang kalian tahu hanyalah mencari seorang pria saat kalian dalam kesulitan. Apakah mengandalkan seorang pria itu ada gunanya? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Pembicaranya tidak lain adalah Long Huazuo, yang pernah menjadi murid utama Yanhua Pool, mengumpulkan banyak kemuliaan atas namanya, tetapi sekarang dia telah kehilangan kilaunya. Long Huazuo mencibir dan berkata, benar-benar sekelompok orang yang tidak kompeten. Mo Huawu mendengar ini dan mengerutkan kening, jika kakak senior Long merasa bahwa Anda dapat membimbing kolam Yanhua dengan aman dan terlindungi, mohon, sarankan rencana yang lebih baik. Huawu pasti akan mendengarkan saran Anda. Bab 430, menyusup ke area dalam. Long Huazuo tidak yakin dan memarahi, jika aku punya sarana, akankah aku membiarkanmu menjadi pemimpin? Ya, kalau kami mampu, apakah kami membutuhkanmu sebagai pemimpin?
Beberapa saudari senior yang pangkatnya lebih tinggi dari Mo Huawu juga menggemakan teguran Long Huazuo. Banyak orang tidak puas dengan Mo Huawu yang mengambil posisi pemimpin, terutama para saudari senior yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Orang-orang ini percaya bahwa kultivasi seni bela diri mereka lebih tinggi dari Mo Huawu, dan mereka dapat menjadi pemimpin ekspedisi. Namun, yang mengejutkan mereka, Yan Huapul akhirnya memilih Mo Huawu, yang tidak memiliki pengalaman maupun kualifikasi, sebagai pemimpin perjalanan. Para saudari senior yang tidak mengambil alih kepemimpinan tentu saja menaruh dendam, dan kini mereka mendapat kesempatan, mereka tidak ragu-ragu menegur Yang Chen. Mo Huawu tentu saja marah dalam hatinya. Mendengar perkataan para saudari senior ini, dia langsung memarahi, "Baiklah, jika kalian saudara-saudari tidak setuju dengan kepemimpinanku, aku tidak akan menghentikan kalian. Kalian pikir tidak ada gunanya mencari Yang Chen, dan kalian ingin pergi ke tempat lain. Aku tidak bisa mengendalikannya sebagai pemimpin ini. Mereka yang bersedia pergi bersamaku untuk mencari Yang Chen, Ting Dewa dan bergabunglah denganku." Setelah kata-kata itu diucapkan, tak seorang pun pergi. Para saudari senior yang baru saja berteriak dengan penuh semangat, begitu pula Long Huazuo, semuanya menutup mulut mereka dengan patuh. Tentu saja, mereka tidak bodoh. Perjalanan ke alam rahasia penuh dengan bahaya, dan mereka telah mengalami banyak kesengsaraan di sepanjang jalan dan banyak menderita. Siapa yang tidak ingin menemukan pendukung yang baik dan aman? Mereka hanya tidak senang dengan Mo Huawu. Bukankah kalian para saudari memiliki banyak pendapat tentang Yang Chen? Mo Huawu berkata dengan dingin, "Kakak Long, bukankah kau mengatakan bahwa aku hanya bergantung pada laki-laki? Sekarang, kita memiliki perbedaan pendapat, dan mengapa kau tidak pergi? Kakak Long dapat pergi mencari Yuan Shaoyang kesayangannya dari Sekte Ziyang." Long Huazuo menggertakkan giginya dan berkata, "Aku dari kolam Yan Hua, mengapa aku harus pergi?" Mo Huawu berkata tanpa ekspresi, "Kalau begitu, saudari Long, jangan banyak bicara. Pemimpin sekte memberi kita rute khusus. Kita tidak tahu kemana jalan ini akan mengarah." Pada saat yang sama, Yang Chen juga bergerak maju sesuai dengan peta harta karun, menuju area dalam. Sekarang, dengan penampilan yang sama sekali baru, tidak ada yang bisa mengenali identitas aslinya. Yang Chen terus bergerak, dan setelah memastikan lokasi area dalam, dia tidak ragu-ragu dan bergegas. Dia tidak berani membuang waktu, karena tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memasuki istana surgawi. Meskipun petanya terbatas, masih ada 5 salinan. Selain miliknya, ada 4 lagi. Belum lagi yang lain, jelas bukan masalah bagi Jiang Kaiying untuk mendapatkan salinannya. Selain itu, Jiang Kaiying, sebagai orang kedua yang memasuki istana surgawi, tidak memiliki hak istimewa yang sama dengannya, jadi dia hanya bisa memilih satu peta dan langsung menuju area dalam. Sederhananya, Jiang Kaiying tidak mungkin tinggal di istana surgawi seperti dia terlalu lama. Selain itu, mengingat tingkat kultivasi Jiang Kaiying, kecepatan perjalanannya tidak akan jauh lebih lambat darinya. Dia tidak berani menunda. Sebagai perbandingan, dia memiliki 2 kunci di tangannya, sedangkan Jiang Kaiying tidak. Pergi ke area dalam sesegera mungkin hanya menguntungkan dan tidak merugikannya. Bagaimanapun, dia memiliki area dalam dan bisa masuk, sedangkan Jiang Kaiying tidak. Dengan demikian, mengikuti deskripsi peta, Yang Chen tiba di lokasi area dalam. Lokasi yang ditandai pada peta ini tidak diragukan lagi ada di sini, tetapi di depanku ada lautan, apakah itu di bawah air? Yang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Melihat tidak ada rute kedua untuk peta itu, Yang Chen melompat ke dalam air. Air ini disimulasikan oleh larangan dan tidak memiliki efek mengapung aliran air normal. Jadi ketika dia tiba di air, Yang Chen masih bergerak maju dengan lancar. Setelah bergerak maju sekitar beberapa lusin meter, dia melihat sebuah kota megah yang begitu luas sehingga sulit untuk diperkirakan. Ibu Kota Langit. Yang Chen melihat nama kota itu dan bergumam, sepertinya Ibu Kota Langit seharusnya disebut daerah dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di Ibu Kota Langit ini. Sekilas, gerbang kota Ibu Kota Langit memiliki lubang kunci. Bukankah lubang kunci ini sama persis dengan salah satu kunci di tangannya? Yang Chen gembira dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan kuncinya, tak peduli untuk apa kunci lainnya, dan hendak langsung membuka gerbang kota Ibu Kota Langit.
Akan tetapi, tepat saat pikirannya tertuju, Yang Chen tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya. Siapa itu? Yang Chen mengerutkan kening. Saat kata-kata itu terucap, dalam sekejap, gelombang ki sejati mengalir masuk, dan sebuah jarum yang disulam dengan cahaya berwarna menusuk ke arahnya. Hati Yang Chen bergetar mendengar ini, dan dia segera menarik diri. Akan tetapi, jarum pelangi ini, dengan warna-warnanya yang cemerlang dan kecepatannya yang tak tertandingi, tampaknya telah mengunci dia, dan langsung menusuknya. Jarum pelangi. Yang Chen menyipitkan matanya dan mengenali asal-usul teknik jarum ini. Dia tahu betul kekuatan jarum pelangi ini. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menggoyangkan telapak tangannya, dan sesaat kemudian, darah esensi beruang gunung hitam di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan telapak awan hitam gunung hitam tiba-tiba terwujud. Dengan suara keras, telapak itu melesat keluar. Saat telapak tangan itu dilepaskan, ia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, bertabrakan dengan jarum pelangi. Kekuatan Black Mountain Dark Cloud Palm sangat luar biasa, tetapi begitu pula kekuatan Rainbow Needle. Saat keduanya bertabrakan, Rainbow Needle sedikit goyang, lalu mundur seolah terkendali, akhirnya jatuh ke tangan wanita yang lembut, cantik, dan lembut. Telapak awan gelap gunung hitam Yang Chen juga tiba-tiba menghilang. Kau benar-benar luar biasa karena berhasil melewati istana surgawi, Yang Chen. Aku sudah mendengar tentangmu. Di daerah pegunungan utara, kau seharusnya yang paling berbakat. Tiba-tiba terdengar suara, dan dia mengenakan pakaian putih, memberikan kesan halus, dan suaranya membuat orang merasa seperti berada dalam ilusi seperti mimpi. Yang Chen menatap wanita itu, mendesah pelan, takut akan apa yang akan terjadi. Dia takut Jiang Kaiying akan datang terlalu cepat. Sekarang, seperti yang diharapkan, Jiang Kaiying mengikutinya dari dekat. Wanita di depannya adalah Jiang Kaiying. Wanita ini setidaknya memiliki tingkat kultivasi origin martial realm tingkat ke-6, jadi mustahil baginya untuk mengalahkannya saat mereka bertanding. Paling-paling, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang setidaknya satu siklus lebih tua dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih kuat. Jiang Kaiying, aku tidak punya dendam padamu, jadi mengapa kau menyerangku? Dan, bagaimana kau tahu aku adalah Yang Chen? Aku bukan Yang Chen. Yang Chen mengerutkan kening dan berbicara tanpa ekspresi. Nama Jiang Kaiying tidak sulit untuk diketahui. Tidak ada kekurangan diskusi tentangnya selama tangga surgawi. Sekarang, ketika dia sudah mengubah penampilannya, namun Jiang Kaiying masih begitu yakin bahwa dia adalah Yang Chen, itu juga merupakan hal yang mengherankan.